Halo semuanya, ketemu lagi dengan Kak Ebi. Hari ini kita latihan soal kombidan lagi. Yuk, kita mulai aja ya. Soal yang pertama yang ditanyakan adalah topik konseling informasi edukasi KIE untuk kasus tersebut apa nih? Jadi seorang perempuan datang ke PMB keluhannya susah buang air besar, usia kehamilannya 34 minggu ya. Pemeriksaan tanda vital, tensi normal, pernapasan suhunya normal. Leopold didapatkan TFU-nya pertengahan pusat PX. Teraba bulat keras melenting pada fundus, teraba keras seperti papan di sisi kiri, dan teraba bulat tidak melenting pada bagian bawah perut ibu. Karena bagian bawah perutnya terabah tidak melenting, kemungkinan besar ini posisinya sungsang ya, kepala di atas. Jadi apa nih KIE yang harus diberikan ya? Olahraga, personal hygiene kah, atau istirahat cukup, makanan sedikit tapi sering, atau makanan yang mengandung serat. Kalau dia susah BAB ya, kita secara normal aja sudah bisa ya menjawabnya bahwa jawaban yang paling tepat itu yang E ya. Jadi kita memberikan konseling informasi edukasi terkait makanan yang mengandung serat ya. Karena ibunya mengeluh susah BAB sehingga dibutuhkan konsumsi makanan yang mengandung banyak serat. Ibu hamil ini sangat rentan ya mengalami masalah pencernaan. Salah satu penyebabnya adalah perubahan hormonal yang mengakibatkan lambatnya gerakan usus akibat relaksasi otot. Sehingga pencernaan menjadi lebih lama dan memicu terjadinya sembelit ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Soal yang kedua, berapa tinggi fundus uteri ideal pada kasus tersebut? Ini usianya 25 tahun, datang ke rumah bersalin, keluhannya ini tidak haid selama 3 bulan. Ya, selalu mual muntah pada pagi hari, anak pertama baru berusia 1 tahun. Ini nggak usah kita baca lagi ya sampai akhir, karena dia cuma nanya tinggi fundus uteri dan kita tahu bahwa dia usia kandungannya itu sudah telat haidnya 3 bulan ya kurang lebih ya. Jadi kalau sudah begitu kalau kita buat minggu jadi sekitar 12 minggu. Makanya teman-teman harus hafal ya, hafal di luar kepala tinggi fundus uteri setiap bulan kehamilan atau setiap minggu kehamilan ya. Nah, kalau 12 minggu itu sekitar 1 sampai 2 jari di atas simfisis ya. Coba kalau kita lihat jawaban yang paling tepat, jawabannya adalah yang B, benar ya. Jadi 1 sampai 2 jari di atas simfisis pubis. Jadi TFU atau tinggi fundus uteri dapat digunakan untuk menentukan usia kehamilan. TFU diukur dari fundus ke simfisis pubis atau fundus ke PX ya dengan menggunakan jari atau pita meter. Normalnya TFU pada usia kehamilan 12 minggu itu adalah 1 sampai 2 jari di atas simfisis. Jadi kalau misalnya dia udah kerabanya pertengahan simfisis pusat, kemungkinan itu bukan 12 minggu. Bisa jadi ibunya itu lupa tanggal mens hari terakhirnya, HPHT-nya dia lupa ya. Jadi kalau seperti itu bisa membantu kita banget untuk mengetahui bahwa kehamilannya ini sudah berapa minggu. Jadi harus hafal TFU ya teman-teman ya. Kemudian soal yang ketiga nih, apakah diagnosa yang pada kasus tersebut? Seorang perempuan usia 23 tahun datang ke PMD memeriksakan kehamilannya dengan keluhan ya lemas, mual, kadang muntah, serta sering kencing. Sehari sebelum datang memeriksakan diri, ibunya muntah sampai 2 kali pada pagi dan malam hari. Nah, ini merupakan kehamilan pertama dan tanda vital tensi ya, tensinya agak rendah ya, nadi normal, pernapasannya normal, suhu normal ya. Suhunya agak tinggi ya 37,3. Pada pemeriksaan fisik didapatkan konjungtivanya merah muda, bibirnya pecah-pecah. Nah, kira-kira apa nih yang terjadi? Dia mengatakan mual muntah. Sebenarnya itu udah menjadi kata kunci banget ya untuk kalian ya, karena di sini nggak ada pemeriksaan HB ya, kemudian tensinya tidak tinggi ya. Jadi kira-kira apa nih? Kalian paling tuh agak ragu antara C, D atau E ya. Jadi paling tepat itu yang D ya, masih di derajatnya emesis gravidarum. Adalah mual muntah dalam kehamilan, penyebabnya adalah perubahan hormon dalam tubuh selama hamil. Hal ini contohnya hormon yang mempengaruhinya itu estrogen dan HCG. Salah satu tanda emesis gravidarum itu mual muntah disertai muntah yang tidak terlalu berlebihan ya. Oke. Nah, jadi perhatikan keluhan ibunya tuh lemas, mual, kadang muntah, ya sering kencing. Kemudian ibunya baru bilang tuh baru muntahnya 2 kali pada pagi dan malam hari ya. Jadi kenapa dia tidak ambil morning sickness ya? Kadang kan morning sickness tuh kalimatnya ada morning ya. Berarti di pagi hari aja nih. Kalau hiperemesis gravidarum, kalimatnya ada hiper, berarti memang sudah mual muntah parah banget ya gitu ya. Kalau emesis gravidarum ya tadi dia mual muntah tapi tidak begitu berlebihan. Nah, itu ya kata kuncinya. Oke. Kemudian soal yang berikutnya, apa pemeriksaan penunjang? Nah, di kalimatnya pemeriksaan penunjang.
yang akan dilakukan ya. Jadi ini ada perempuan usia 27 datang ke PMB sama suaminya nih untuk memutuskan kehamilan dengan keluhan sering sakit kepala, kemudian sakit pada ulu hati, pemeriksaan tensinya tinggi ya, nadi, pernapasan, suhu, udah nggak usah dibahas lagi nih yang sampai ke belakangnya. Tapi nggak apa-apa nih, ini ada terdapat udem pada tungkai ya, ini membantu untuk menegakkan diagnosa juga. Pertama tensi, kemudian ada udem ya. Ini yang harus kita pahami, apa nih yang terjadi sama ibu ini? Kok ada udem di tungkainya? Ya, jadi kita harus melakukan pemeriksaan apa dan mencurigainya ke arah mana. Kalau HB, dia nggak ada periksa HB. USG gerakan janinnya di sini dibilang nggak nih? Nah, dia sudah dibilang bahwa teraba bulat, keras, melenting pada bagian bawah perut. Nah, misalnya kalau misalnya melakukan USG, kemungkinan besar soalnya akan mengarah ke bayi tidak bergerak, tidak terasa gerakan janin, begitu ya. Kemudian kalau glukosa ada pemeriksaan untuk gula atau dia sering kencing terus gitu ya, atau mungkin bayinya besar. Nah, itu bisa arahnya ke glukosa gitu ya. Kira-kira apa nih kalau tensinya sudah tinggi, kemudian ada udem. Kemungkinan besar kita harus memeriksakan yang E ya, protein urin. Ya, benar ya. Jadi pembahasannya itu yang paling benar adalah protein urin. Jadi tanda preeklamsia itu adalah tekanan darah tinggi, ada udem, protein urinnya positif ya. Kemudian preeklamsi merupakan kondisi yang terkait dengan kehamilan yang terjadi setelah 20 minggu kehamilan akibat penyempitan pembuluh darah pada plasenta dan menyebabkan penurunan aliran darah sehingga tekanan darah meningkat. Perubahan pada aliran darah ini kemungkinan mempengaruhi fungsi ginjal. Jadi harus diperiksa protein urinnya. Ya, jadi kata kuncinya tadi tensinya sama udem pada tungkai. Nah, itu harus kalian ingat ya. Harus kalian benar-benar ingat ciri-ciri khas dari harus kita periksa protein urin itu gimana, harus periksa glukosa urin gimana ya. Jadi harus dipahami ya. Soal yang berikutnya nih, apa diagnosa yang tepat pada kasus tersebut ya? Perempuan usia 27, kehamilan 30 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan lemas, wajah sering terlihat pucat, mengalami sakit kepala sejak seminggu lalu, namun masih bisa melakukan aktivitas rumah tangga ringan. Tensi normal, ya semuanya normal ya, suhu TFU-nya pertengahan pusat PX. Kemudian punggung kiri teraba melenting pada bagian bawah abdomen. Oke, berarti bagian bawah itu kepala ya. BJJ normal 120 kali per menit, janin aktif bergerak. HB 9 gram per desiliter. Nah, hasil protein urin dan albuminnya negatif ya, berarti dia nggak ada mengarah preeklamsi, tidak juga mengarah ke diabetes gestasional atau diabetes ya. Nah, tapi di sini tuh kata kuncinya, kata kunci banget ya, HB-nya tuh 9 teman-teman ya. Terus dia tuh merasa lemas, kemudian wajahnya terlihat pucat, sering sakit kepala, itu arahnya kemana? Kalau HB ya udah pasti anemia dong ya. Berarti jawaban yang paling tepat tuh yang A. Jadi anemia merupakan kondisi kekurangan sel darah merah di mana pada pemeriksaan laboratorium didapatkan kadar hemoglobin dalam darah kurang dari 11 gram per desiliter pada ibu hamil dan kurang dari 12 gram per desiliter pada perempuan yang tidak hamil. Beberapa keluhan yang sering didapatkan ketika anemia yaitu mudah lelah, sulit konsentrasi, sakit kepala, pucat konjungtivanya, ya telapak tangannya pucat, sesak napas, dan pusing ketika berdiri. Nah, ini ditunjang lagi kalimat dari soal itu, HB-nya itu 9, otomatis sudah di bawah 11. Otomatis dia sudah mengalami anemia, ya. Dan teman-teman di sini juga aku kasih tahu, anemia itu kan ada beberapa kategori ya, anemia ringan, anemia sedang, anemia berat. Jadi di dalam soal aku ini belum aku bahas tentang 3 jenis anemia itu. Kalian boleh juga cari tahu tentang anemia itu ciri-cirinya seperti apa. Kemungkinan besar akan ada soal yang keluar tentang anemia ringan, sedang, dan berat. Jadi kalian harus tahu ciri khas dari ketiga kategori anemia itu sendiri ya. Mungkin itu aja soal dari KIB ya. Nanti KIB bakalan cari lagi soal-soal yang semoga membantu kalian untuk UKAM. Dan semoga kalian yang melihat dan menyaksikan video aku, kalian lulus UKAM dengan nilai 100% lulus. Oke, terima kasih. Sekian.